طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Makasih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat pada kita. Tentunya nikmatnya tidak hanya satu ya Bapak Ibu ya. Ada beragam nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat beribadah. Betul? Kita duduk di sini nikmat beribadah. Nikmat sehat. Betul? Nikmat sehat. Allah memberikan nikmat sehat kepada kita. Makanya kita selalu minta kepada Allah, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sehatkanlah tubuhku, sehatkanlah penglihatanku, sehatkanlah pendengaranku. Kita minta tiap hari kepada Allah minimal 2 kali, di waktu pagi dan petang, sebagaimana zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa lagi Bapak Ibu? Nikmat mengaji, nikmat tilawatul Quran, nikmat menyimak tilawah. Iya, dari pagi kalau Sabtu Ahad ini memang hari yang spesial kalau jadi guru ngaji ya. Jadi dari pagi, dari subuh, kuliah subuh ya, kemudian majelis online, kemudian pengajian duha, nanti baru deh kondangan-kondangan. Betul Bu? Iya, biasanya akhir tahun banyak kondangan juga ya. Nikmat apa lagi Bapak Ibu? Nikmat berumah tangga. Betul Pak? Nikmat berumah tangga. Nikmat berketurunan. Betul? Nikmat berketurunan. Rasulullah SAW punya anak dari rahim Ibunda Khadijah. Iya, anaknya perempuan semua lagi. Siapa Bu namanya? Pertama Zainab. Iya. Kemudian Roqayyah, lalu Ummu Kulsum, terakhir siapa Pak? Fatimah, ya. Fa-nya panjang tuh, Fatimah, ya. Jadi luar biasa, nikmat punya keturunan. Itu yang nggak bisa dilupa sama Rasulullah SAW. Punya keturunan, punya anak, iya. Makanya Bunda Aisyah suka jealous ya kan? Jealous Pak, suka cemburu ya nggak? Ngapain sih disebut-sebut tuh wanita tua itu, katanya kan? Kata Rasulullah, jangan salah Aisyah ya, darinya lah aku punya keturunan. Iya. Makanya ketika kita punya anak cucu, kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah punya anak cucu. Betul? Iya. Iya. Kita punya teman, ada yang masih belum diberikan keturunan. Betul? Iya. Ya Pak ya? Punya kan ya? Bukan teman lagi Pak Ustadz, saudara. Ada ya? Saudara. Jadi nikmat. Apalagi Bapak Ibu, nikmat menuntut ilmu. Betul? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Hadis riwayat Muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim, ya kan? Di situ kata-katanya muslim.
tapi ibu-ibu juga masuk. Jadi laki-laki maupun perempuan, ya, kita menuntut ilmu terus. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya biasanya kalau ngisi Ahad pagi, walaupun baru yang ketiga kali ya, selama 3 tahun saya di JIC, tugas di Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, saya di Jakarta Islamic Center, saya di Divisi Pengkajian dan Pendidikan ya. Dulu kepala divisi saya namanya Bapak Kiai Haji Muhammad Nasir Zain, MA, ya, Imam 212 ya. Beliau itu kepala divisi kami, saya di kepala subdivisi pendidikan dan pelatihan, ya. Jadi di Diklat, ya. Kami ada begitu banyak program di JIC, dan ini saya orang baru di JIC, baru 3 tahun ini, tapi alhamdulillah punya banyak teman di JIC ya. Syiar dakwah di JIC luar biasa ya. Bapak Ibu, biasanya saya suka tadabbur Al-Quran. Tapi di kesempatan ini nanti Pak Haji WA-nya saya simpen, nanti saya kirim materinya ya. Saya ada soft copy-nya, ada PDF-nya nanti buat ke jamaah, biar ada oleh-oleh buat dibawa pulang ya. Ada ilmu yang bisa dibawa. Walaupun saya cuma sedikit ilmunya ya, tapi paling enggak ilmu dari Gontor lah pesantren. Saya pernah pesantren gitulah ya. Pagi ini kita ingin sedikit bicara tentang muhasabah. Muhasabah itu dari kata hisab, ya. Ha sin ba, ha sin ba. Nanti ada kata hisab, hitung, ya. Berhitung, ya. Muhasabah, muhasabah itu menghitung-hitung, ya. Dan di dalam Islam, muhasabah itu bukan cuma di akhir tahun, betul? Tapi muhasabah setiap hari. Kita setiap hari muhasabah. Iya. Kenapa Bapak Ibu kita setiap hari muhasabah? Ya. Karena memang jiwa kita ini harus setiap hari diingatkan dengan janjian kita kepada Allah. Mungkin di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, ya. Apa? Allah yang maha penguasa alam jagat raya. Jadi ketika kita sudah berikrar, ikrar ini harus kita jaga dalam keseharian, ya Bapak Ibu ya. Apalagi kita udah umur berapa nih, iya kan? Iya, udah kita yang apa, bestie kita nih udah 50-an ke atas kan ya. Jadi 50-an ke atas, kita mau ngapain lagi gitu kan. Jadi udah, dunia udah lewat Pak Ustadz. Alhamdulillah, dunia udah lewat Pak Ustadz. Ini saatnya menyiapkan bekal di kampung akhirat. Jadi jiwa kita ini memang memerlukan janji setiap hari dari diri kita kepada Allah. Bahwasanya yang lalu sudah berlalu, yang akan datang kita harus menjadi orang lebih baik. Ada pepatah Arab dulu belajar di pesantren, lantar ji'a ayyamul lati madat, lantar ji'a ayyamul lati madat. Tidak akan kembali hari-hari yang telah lalu. Ya, makanya di dalam kitab Adabul Mufrad itu kita nggak boleh ngomongin yang dulu-dulu, yang jelek-jelek, betul? Nggak usah. Yang dulu-dulu waktu zaman jahiliyah nggak usah diomong-ngomongin lagi. Itu ada di dalam hadis di kitab Adabul Mufrad, ya. Jadi nggak usah diomongin lagi. Jadi yang diomongin apa Pak Ustadz? Ngomonginnya yang baik-baik. Nah, iya. Dan kita ini Bapak Ibu, hati kita ini mudah kesat, hati kita ini mudah lalai. Nah, makanya kita perlu senantiasa bermuhasabah. Saya kalau Ahad pagi ada majelis online pakai Zoom. Ini tahun kelima insya Allah Januari ya, dari zaman COVID.
Jadi jamaahnya itu kebanyakan ibu-ibu, ya Pak. Bapak-bapaknya cuma 2 orang. Ibu-ibu, majelis tadabbur Quran diawali dengan tahsin dari zaman Covid, ya, 4 tahun yang lalu sampai sekarang, ya, ada ibu-ibu ada 19 orang, bapak-bapak 2 orang sampai sekarang. Dari zaman saya dirumahkan oleh perusahaan karena Covid, lockdown, ya Bu ya. Tiba-tiba ada ibu ngomong, WA sama saya, Pak Ustadz, kita ngaji Pak Ustadz. Siapa Bu yang ngaji? Ada teman-teman Pak Ustadz di daerah selatan Pak Ustadz. Saya kumpulin pakai Zoom. Lagi nganggur, lagi nggak punya kerjaan, disuruh ngaji sama ibu-ibu. Pak Ustadz pimpin tadabbur Quran. Kenapa? Ini karena hati kita ini jiwa suka kosong ya Pak ya, suka kering. Kita suka tidak menemukan semangat di dalam beribadah. Maka kita butuh ngaji, baca Quran, tilawatul Quran. Asal katanya dari tala yatslu, tilawah. Jadi yang namanya tilawah bukan kita ngelihat Quran bisik-bisik ngomongnya, enggak, tapi dibaca. Tilawah. Dan ini akan menguatkan jiwa kita. Kita butuh ngaji, baca Quran tiap hari. Mau 1 lembar, 2 halaman, mau 2 lembar setengah, 1/4 juz, mau 5 lembar 10 halaman berarti setengah juz, atau mau 10 lembar 20 halaman berarti satu juz. Kita butuh itu ngaji Bu. Dan inilah yang namanya maidatullah. Jadi Quran itu adalah hidangan Allah agar hati kita kuat. Hati kita harus kuat. Dikuati dengan apa Pak Ustadz? Dengan Al-Quranul Karim. Betul Bapak Ibu? Dengan Al-Quranul Karim. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Kata Allah, diletakkanlah kitab catatan amal pada setiap orang, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa, orang yang bermaksiat, dia akan melihat terhadap apa yang ditulis di kitab amal itu. Lalu mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apa ini? Tidak meninggalkan yang kecil, tidak meninggalkan yang jelas, semuanya terekod, semuanya terekam, semuanya tercatat. Mereka mendapati semua yang telah mereka kerjakan itu tertulis. Wala yazlimu rabbuka ahada. Lalu kata Allah, Tuhanmu tidak akan menzolimi siapapun. Surat Al-Kahfi ayat 49, ya. Kemudian di surat Al-Mujadalah, itu surat pertama di juz 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi juz 28, kalau Bapak Ibu lihat dari surat Al-Mujadalah sampai surat At-Tahrim, itu isi-isinya adalah ayat-ayat tentang komitmen kepada Allah, komitmen kepada Rasulullah, komitmen berumah tangga. Nah, ini hati-hati nih, anak-anak cucu kita nih Pak ya. Komitmen berumah tangga. Jadi jangan bosen berumah tangga. Komitmen berumah tangga. Komitmen berjihad. Nah, ya, nanti bisa dilihat di juz 28. Ini memang juz spesial, khusus tentang komitmen dan janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di surat Al-Mujadalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Ahsahullahu wa nasuh. Wallahu 'ala kulli syai'in syahid." Kata Allah, pada hari ini Allah membangkitkan mereka semua, lalu Allah memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitung semua amal, wanasuh, meskipun manusia itu lupa, ya kan? Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Al-Mujadalah ayat 6. Ya, nanti materinya dikirim insya Allah ya. Kemudian surat ayat ketiga ya, sebagai satu pendahuluan kita tentang muhasabah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, Bapak Ibu, di 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr ini, itu Bapak Ibu jangan lewatkan pagi dan petang untuk berzikir kepada Allah. Barang siapa yang membiasakan membaca ayat-ayat terakhir surat Al-Hasyr, itu akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis kalau nggak salah riwayat Tirmizi atau Baihaqi, saya lupa perawinya. Tapi karena sudah rutin tiap hari kita membaca, paling tidak pada subuh, ya, ayat-ayat terakhir surat Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Nah, ini dirutinin ya, biar kita sama-sama dapat pahala. Kita mendakwahkan ayat-ayat Allah ini. Kalau kita rutin, akhir surat Al-Hasyr dizikirkan tiap pagi dan petang, ya, paling nggak pada subuh, karena subuhnya jam 4 lewat berapa sekarang? 15 apa? Lewat 10, ya. Nah, itu jadi kita zikir. Kata Rasulullah SAW, kalau kita merutinkan setiap hari, insya Allah kita dijamin masuk surga. Hadis riwayat Tirmizi atau Baihaqi, saya lupa perawinya itu. Ya, jadi Bapak Ibu kembali lagi, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa ini memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Bapak Ibu, ini 3 ayat ini sebagai muqaddimah kita bermuhasabah bahwa ternyata pertama, kalau dari Al-Kahfi ayat 49 itu orang-orang pelaku maksiat, tukang berbuat dosa, mereka aja itu ngeri gitu kan ya, ngeri. Kok iya ya, ini kitabnya kita lengkap banget, lagi ngapain ya, lagi kumpul sama siapa ya, kok ada ini di catatannya gitu kan. Fatarul mujrimina musfikina mimma fi. Jadi kamu akan melihat, kata Allah, orang-orang pelaku maksiat sangat ketakutan karena tercatat rapi di catatan amal itu. Makanya di Al-Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisabai yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu bisimali, ya kan, fahuwa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi aslinya. Salah ya, wa yasla sa'ira. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita ini bermohon kepada Allah ya,
agar kita dijauhkan dari catatan amalan buruk, amalan jahat, ya Pak ya. Jadi yang pertama, urgensi muhasabah. Ngapain sih harus muhasabah Pak Ustadz? Yang pertama, isyarat dari Allah agar kita itu bermuhasabah setelah kita melakukan semua ibadah, setelah kita melakukan amal soleh. Jadi kita harus bermuhasabah. Apakah sudah benar ini sholatnya? Apakah sudah khusyuk sholatnya? Apakah wudhunya nggak buru-buru? Kita bermuhasabah. Apakah sudah ikhlas kita tilawah Quran, bukan ngejar sekedar one day one juice? Itu bagus sekali. Tetapi jangan sampai melupakan aspek tadabbur. Ya, tilawah, tadabbur, tahfiz, dakwah, kemudian juga implementasi. Ya, jadi di dalam Al-Quran itu tidak cuma tilawah, kita mentadaburi ayat, kita membuka-buka terjemahan Al-Quran, karena kita bukan orang Arab, Bu. Kalau kita orang Arab, keturunan orang Arab, nggak apa-apa, karena kita orang Indonesia. Sini ada orang Beting di situ ya. Nah, tapi di sini nggak ada orang Beting ya. Nah, kalau ada, alhamdulillah juga gabung di sini ngaji semua ya. Jadi karena kita tetanggaan di sini, jadi apa? Kita harus buka terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran dibuka, karena kita bukan orang Arab, Pak. Kita harus buka terjemahan Al-Quran. Ya, jadi kita tilawah, ada tafhim, bisa memahaminya. Kemudian ada namanya tadabbur, kita mentadaburi kayak tadi nih, 3 ayat ya Bu ya. 3 ayat Al-Quran kita tadaburi, apa maksudnya ini? Apa yang kita dapat dari ayat ini? Ya kan? Kemudian kita menghafal. Pak Ustadz, hafalinnya cuma di bawah As-Duha Pak Ustadz. Enggak apa-apa. Menghafalnya di bawah surat Ad-Duha, enggak apa-apa. Bismillah. Ya, karena tahfiz itu memang juga harus dilakukan. Kita harus menghafal Al-Quran. Walaupun nggak nyampe 1 juz Pak Ustadz, juz 30, ya nggak apa-apa. Iya kan? Ya Pak ya? Yang penting kita berikhtiar. Kita berusaha untuk hafal Al-Quran. Ya, kita mah kalau hafalan juga kagak seberapa hafalannya. Yang penting ada usaha, ada ikhtiar. Kembali lagi, jadi yang pertama, urgensi muhasabah memang itu adalah kita diminta oleh Allah memperhatikan apa-apa yang sudah kita lakukan. Ya, kan termasuk kita, Bapak Ibu punten ya, mohon maaf ya. Misalnya dalam hubungan rumah tangga, kan kita perlu muhasabah ini kan ya. Muhasabah, ya Allah, itu si mama kasihan banget, kata bapaknya kan. Ya Allah, beras tambah naik, telur tambah naik misalnya. Betul? Kok Pak Ustadz apa? Gitu kan. Ya, karena suka belanja juga Bu ya, disuruh bini di rumah ya. Nitip ya kan. Abi nitip dong, kan mau berangkat. Iya, nitip. Apalagi mie jagung muda, jagung manis, ya kan? Jadi sarapannya jagung rebus, ya kan? Ubi-ubian. Itu udah 50 tahun Bu ya. Masa sarapan kita burger gitu ini, ya kan? Kagak sehat banget ya buat ini, ya. Mohon maaf ya. Jadi kita suka belanja. Ya kata ayahnya, ya Allah kasihan si mama, si ibu, ya kan? Minyak sayur tambah mahal, beras, telur, ya kan? Mudah-mudahan ya Allah, kata bapaknya nih, ya Allah bisa ngasih bulanan lebih sama ibu, gitu kan? Amin ya Rabbal alamin. Jadi bermuhasabah kan? Nanti si ibu juga ngomong, ya Allah kasihan si ayah, masa kerjanya pagi minum cuma ngopi doang gitu kan? Apa kek yang enak? Kapan ya Allah saya bisa ngeblender bikin jus tiap pagi buat si ayah? Kan gitu kan? Dibikin jus melon, ya kan? Kenapa jus melon Pak Ustadz? Nih biar lambungnya sehat, ya kan? Lambung sehat, biar gak bermasalah, banyak makan buah melon, ya kan? Daripada beli yang ekstrak-ekstrak, mendingan ngejus sendiri, ya kan? Jadi si mamahnya juga bermuhasabah. Ya Allah kasihan si ayah,
lambungnya kumat lagi, ya kan? Masa tiap pagi nggak bisa sih bikin jus melon misalnya? Ya Allah, si ayah itu kolesterolnya, hipertensi naik, masa nggak bisa bikin jus buah naga misalnya kan? Bikin jus aja buah naga, nggak usah ini repot-repot, ya kan? Nggak usah pakai gula. Lah udah umur segini kita mau gula mulu, ya Bu ya? Ini kita bermuhasabah. Yang kedua, muhasabah itu kebiasaan orang beriman. Muhasabah kebiasaan orang beriman. Jadi senantiasa introspeksi lah, kalau orang Indonesia bilang. Muhasabah apa Pak Ustadz? Introspeksi di diri. Bagaimana kita berintrospeksi, bermuhasabah? Iya. Misalnya nih contoh, ya Allah, anak-anak lagi pada pengen kuliah nih Pak Ustadz. Ini ya Allah gitu kan. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak ada beasiswa, dapat kuliah. Amin ya Rabbal alamin. Kita minta sama Allah, ya kan? Itu muhasabah, itu gayanya orang beriman, Pak. Makanya Abu Bakar bin Khattab itu, kenapa dia mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu? Karena memang beliau itu dikenal sebagai khalifah yang sangat takut kepada Allah, takut akan pertanggungjawaban di akhirat nanti. Makanya beliau pernah mengatakan, seandainya ada keledai terperosok di jalanan menuju Yaman, kata Umar bin Khattab, maka Umar akan bertanggung jawab di akhirat. Jadi senantiasa bermuhasabah. Kemudian dari keturunan Umar bin Khattab ini nanti akan lahir cicit buyut namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, Bapak Ibu kenal kan ya sejarahnya ya? Ya kan? Setahun setelah dia memerintah, susah dicari orang yang bisa diberikan zakat. Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Umayyah. Jadi setelah setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, beliau itu wafatnya terbunuh ya. Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat, beliau cuma memerintah kalau nggak salah setahun 3 bulan gitu, setahun setengah paling lama. Setelah itu Islam bukan lagi menjadi Khulafaur Rasyidin ya Pak ya. Setelah itu dipimpin oleh dinasti Umayyah. Pemimpinnya yang namanya pertama itu namanya Muawiyah bin Abi Sofyan. Nah, ada khalifah di dinasti Umayyah ini, ada namanya Umar bin Abdul Aziz. Nah, setelah setahun dia memerintah, dia itu sering nyari masyarakat untuk dikasihkan uang atau harta zakat. Tapi susah karena semuanya telah menjadi muzaki, bukan mustahik. Ini di zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pernah suatu ketika anaknya ngajak ngobrol, lalu lampu dinyalakan gitu kan, ibaratnya kantor kepresidenan lah, dinyalakan sama anaknya. Kata Umar bin Abdul Aziz, wahai anakku, tolong matikan lampu itu, katanya. Kenapa wahai ayahanda? Kata anaknya Umar bin Abdul Aziz, ketahuilah bahwa lampu itu minyaknya itu dari minyak negara. Jangan kamu nyalakan lampu di kantor kita ini, kantor saya, katanya. Jadi dimatikan nama anaknya. Jadi itu kenapa? Karena orang senantiasa bermuhasabah, Bu. Ya. Jangan mentang-mentang ini jabatan saya, semuanya harus diinikan. Nah, ini hati-hati ini. Biasanya mudah jatuh nanti. Kembali lagi, yang ketiga, kenapa kita harus muhasabah? Karena kita ini makhluk yang nggak sempurna, Pak. Ibu, tidak ada yang sempurna. Selalu ada kekurangan.
Ayah, bapak, tidak ada yang sempurna, selalu ada kekurangan, sehingga butuh muhasabah. Sholat, ya punten, mungkin ada yang suka telat, ya. Bapak-bapak punten, ya. Saya juga kalau lagi capek kadang Pak, ya. Kadang kalau lagi capek akhirnya nggak ke masjid, ya Pak ya. Ya Pak, betul nggak Pak? Padahal kita harus ke masjid, sholat berjamaah yang laki-laki. Ya, kita punya anak laki, udah kuliah Pak Ustadz, udah SMA kelas 2. Tapi sholat subuhnya susah Pak Ustadz. Nah ini PR, harus kita bangunin Pak. Bapak Ibu jangan membiarkan anak laki-laki nggak ke masjid Bapak Ibu, apalagi subuh berjamaah. Dia wajib melangkahkan kakinya ke masjid. Apalagi bapak-bapak, kalau lutut kita pengen sehat, kalau kita jiwa kita pengen sehat, maka bapak-bapak harus melangkahkan kaki ke masjid, sholat subuh berjamaah di masjid, menjemput rezeki Allah. Yang paling awal di pagi hari adalah memenuhi panggilan ke masjid, sholat subuh berjamaah. Jangan biarkan anak kita yang laki-laki tidur azan subuh, tidur jam 5, tidur masih tidur, harus dicipratin pakai air, dibangunin. Jangan mentang-mentang libur sekolah, libur pesantren, libur juga ke masjid sholat subuh, nggak boleh. Betul Bapak Ibu? Nggak boleh. Inilah yang membuat kita berkah kehidupan rumah tangga. Iya, walaupun rezeki pas-pasan Pak Ustadz, tapi saya mendapatkan ketentraman di dalam jiwa Pak Ustadz. Kenapa? Karena anak laki-laki saya semuanya ke masjid Pak Ustadz. Iya, semua apa yang diperintahkan Allah, semua apa yang diperintahkan Rasulullah, itu mesti ada hikmahnya. Betul Bapak Ibu? Iya. Kenapa nggak boleh punten? Kenapa nggak boleh makan babi? Karena di dalam babi ada cacing pita, betul? Ada kembudoro, nggak boleh. Kenapa nggak boleh main judi? Gimana mau kaya main judi mulu? Iya. Judi online, kata Jenderal Budi Gunawan, Kepala Menko Polkam, transaksi judi online di Indonesia angkanya 900 triliun. Astagfirullahaladzim. Ya. Pekan lalu saya Jumatan di PLN Gambir. Di PLN Gambir itu kan kantornya dekat dengan polisi militer. Jadi yang sholat itu banyak polisi militer. Kan polisi militer tinggi-tinggi orangnya, ya. Jadi saya sampaikan data dari Bapak Jenderal Budi Gunawan, Bapak Menko Polkam, transaksi judi online 900 triliun. Ini bisa membuat bangsa Indonesia jadi orang yang tidak miskin. Betul? Iya. Nah, jadi buat muhasabah Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita muhasabah? Agar kita tidak menyesal di akhirat. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Agar nanti kita nggak punya susah hitung-hitungan di akhirat. Ya, dibiasain di dunia ini kita menghitung-hitung diri kita. Jangan sampai kita cuma ngitung pengeluaran bulanan. Punten ya Bapak Ibu ya. Kata si mama, nih Pak, nih pengeluaran bulanan nih, ya sekian juta, habis Pak. Tapi kita nggak pernah ngitung ibadah kita, amal soleh kita, amal usaha kita. Iya, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, apa sih yang dimuhasabah? Satu, yang dimuhasabah terkait dengan akidah kita. Kita harus terus meluruskan akidah kita, bahwasanya yang memberi rezeki ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah huwar Razzaq. Asmaul husna di antara nama Allah adalah Ar-Razzaq. Allah Maha Pemberi rezeki. Jangan salah, yang memberi rezeki bukan perusahaan, yang memberi rezeki bukan kantor, yang memberi rezeki bukan pabrik, papa, ayah. Yang memberi rezeki bukan kantor, kata si mama. Yang memberi rezeki adalah Allah. Kantor, perusahaan, pabrik itu hanyalah sebagai wasilah, sebagai perantara. Iya, saya ngomong sampai jam berapa ya? Diingetin ya Bapak Ibu ya. Oh, berapa? 4 menit lagi. Waduh, materi masih banyak ini ya. Wah, nanti dibaca aja di rumah ya. Yang kedua apa Bapak Ibu? Ibadah. Seberapa besar ibadah kita kepada Allah? Seberapa banyak ibadah kita kepada Allah? Jangan tinggalkan ibadah kurban setiap tahun. Jangan lewatkan ibadah kurban setiap tahun. Kurban dari kata koruba yakrubu, kurbanan, artinya dekat. Dekat dengan Allah walaupun kita nggak merasakan. Tapi dengan kita berkurban setiap tahun, Allah akan mendekatkan kita di surganya nanti. Amin ya Rabbal alamin. Jangan ditinggalkan, Bu. Pak Ustadz, saya mah cukup satu rumah, satu aja yang kurban. Boleh. Tapi kalau ada 3 anak itu 3 hewan, masa gak ada yang berkurban? Tambahin. Satu rumah 2-3 ekor kambing. Atau patungan sapi 3 orang. Amin ya Rabbal. Jangan sampai sebagai alasan. Kecuali memang anak-anak kita pekerjaannya, nafkahnya pas-pasan. Tapi kalau berlebih, kalau perlu mah 1 ekor sapi, 2 ekor domba yang gemuk-gemuk dikasih untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau patungan sapi juga jangan yang pas-pasan. Ada patungan sapi 4 juta, 4,5 sama 3,5 juta. Saya mah 3,5 juta aja Pak Ustadz, yang penting udah patungan sapi, alhamdulillah. Tapi akan lebih baik kalau yang paling tidak 4 juta, yang tengah-tengah deh. Iya, masih ada kan uangnya Ibu? Masih ada sih Pak Ustadz. Kenapa kagak dibayarin lagi itu yang lebih enak, yang lebih gemuk? Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi aspek ibadah, sholat, kita berusaha tahajud seminggu 2 kali Pak Ustadz, alhamdulillah. Iya, tahajud tuh orang lagi nyenyak buat tidur, betul? Iya, kita nyari bukan yang lagi rame, yang lagi sepi. Kita nangis sama Allah, curhat sama Allah, tahajud. Iya, tahajud itu cirinya orang beriman. Coba buka di surat Al-Muzammil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Habis tahajud warattilil qur'ana tartila, kita baca Quran. Habis tahajud, habis doa, kita baca Quran sampai datangnya subuh. Sebelum azan subuh kita banyak-banyak istighfar, ya kan? Karena itulah waktu-waktu mustajabahnya doa menjelang subuh. Jadi Bapak Ibu, ibadah jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung, karena kita udah umur segini mau ngapain lagi? Ya, dan ibadah itu bukti cinta kita kepada Allah. Kalau kita sama laki cinta, bapak sama ibu cinta, sama anak-anak sama cucu cinta, tapi cinta kepada Allah itu harus di atas segala-galanya. Tunjukkan cinta kita kepada Allah. Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, iya, sholat duha, iya, sholat duha diperbanyak rokaatnya, nggak usah lama-lama berdirinya, surat ayat pendek-pendek aja. Beda dengan tahajud. Ini kebalikannya dengan tahajud. Kalau tahajud lamain berdiri. Standarnya surat apa Pak Ustadz? An-Naba. Standar berdirinya tahajud An-Naba. Ya, saya punya guru Al-Quran namanya Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf LC Al-Hafiz ya.
orang Surabaya. Beliau hafiz Quran. Jadi kata beliau standarnya tahajud itu minimal 1 surat An-Naba. Pak Ustadz, An-Naba mah kagak hafal Pak Ustadz, hafalnya Ad-Duha. Sok atuh, mangga baca surat Ad-Duha. Iya, tapi jangan Ad-Duha mulu ya. Rakaat pertama Ad-Duha, kedua Ad-Duha, ya kagak ada apa atin, iya enggak? Al-Quran kan banyak suratnya. Iya, jangan Ad-Duha mulu, iya. Tapi bisanya cuma gini Pak Ustadz, ya udah deh. Allah Maha tahu, apalnya cuma Ad-Duha. Baca aja Ad-Duha. Iya. Tapi berdirinya agak lama. Kalau bisa mah disambung. Tambah lagi Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak sampai ila rabbika farghab. Tambahin lagi Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Jadi rakaatnya jadi 3 surat. Boleh Pak Ustadz? Boleh. Kita kan tahajud harus lama berdirinya, iya kan? Kalau sholat duha dipersingkat ayatnya, diperbanyak rokaatnya, bisa sampai 8 rokaat. Walaupun tahajud juga kan harus 8 rokaat Pak Ustadz, 3 witir. Iya, tetapi kan kalau bangunnya 3:30, ya kan? Kagak cukup kita mau terawih, ya terawih. Kita tahajud 8 rokaat nggak cukup, ya. Boleh 10 rokaat juga boleh. Waktunya nggak cukup, tapi diperbanyak sunnahnya itu berdirinya yang lama. Udah waktunya habis kali Pak Haji ya. Nanti dibaca aja ya. Nanti juga muhasabah tentang keilmuan, interaksi Al-Quran, ya, tentang nafkah, stabilitas keluarga, ya. Dan terakhir kita muhasabah tentang kontribusi kepada Islam dan kaum muslimin. Di akhir surat As-Saff itu ayat berapa ya? Ayat 12 kali ya? Apa ayat 14? Coba surat As-Saff di juz 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Perintahnya apa Bu? Ayat terakhir, kunu ansarullah, jadilah penolong-penolong Allah, jadilah penolong-penolong Islam, jadilah penolong umat Islam. Itu di muhasabah Bu. Pak Ustadz, saya nggak pernah sedekah buat Palestina. Astagfirullahaladzim, nggak boleh. Kita harus infak buat Palestina. Itu namanya menolong Allah. Karena Masjid Al-Aqsa adanya di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, kalau nanti ada tanya jawab, mangga silahkan, monggo ya. Tapi kalau ada yang nggak bisa saya jawab jadi PR ya. Saya mau ini apa aja? Dan juga dengan saya mengingatkan suatu itu terpatah tadi yang sampaikan saya mungkin jawaban beribu yang belum jelas tentang katakan Ibu, silakan bisa ingat temanya. Ya, singkatnya saja. Ini buat Bapak. Ini buat Bapak. Iya. Bagi-bagi semuanya. Enggak, apa pakai handphone aja. Kirim aja Pak. Oh, boleh. Nomornya siapa, Bro? Bentar ya, Bu. Berapa, Pak? 0856 0856. Sebentar saya catat. 800 800
5552. Pak Haji Tukimin. Iya. Oh, ada nih. Udah aja. Iya, pernah dulu ya. Iya, benar. Saya kirim ya Pak Haji ya. Siap. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Iya. Ini mau bertanya tentang berbuat baik dan kemudian dari Pak Ustaz bilang. Iya. Nah, ini tentang begini Pak Ustaz, ketika ini kan orang tua, kakak, kedua, itu lagi ada. Iya. Apakah kita boleh misalnya kita nggak bisa lagi untuk mengasih dia berupa uang yang tunai? Iya. Apakah boleh kita misalnya kita beli mukena terus kita taruh di masjid, jadi bermanfaat buat orang lain boleh atau tidak? Itu saja bahwa bermanfaat buat almarhum yang sudah menemui kita. Iya. Apakah itu boleh atau tidak? Itu saja kita penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Langsung jawab ya Pak Haji ya. Ya. Insya Allah boleh Bu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang diniatkan. Karena ibu niatnya kan buat almarhum, almarhumah, ya. Termasuk misalnya tidak hanya infak sedekah, tapi wakaf. Sekarang kan lagi ngetren wakaf ya. Dan wakaf itu kan lebih panjang manfaatnya juga ya. Contoh wakaf Al-Quran, ya. Wakaf pesantren, wakaf lembaga pendidikan, ya, wakaf buat pengembangan dakwah gitu kan. Nah seperti itu boleh Bu, insya Allah ya. Ya, yang lain Bapak Ibu. Ya. Oh itu lagi nanti Ibu itu Pak Haji ada lagi itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terberkatuh. Nama saya Adi. Ya Bu. Saya mau bertanya kaitannya dengan surat Al-Hasr ayat 22 dan 24. Alhamdulillah saya sudah mengamalkannya. Iya. Sholat Yang saya mau tanyakan, apakah ada kaitannya dengan muhasabah muraqabah dengan ayat tersebut? Muhasabah apa Bu? Muhasabah Mulagobah. yang kita melakukan sesuatu itu dengan seolah-olah Allah melihat kita. Oh iya, saya baru nangkep. Namanya muraqabah. Muraqabah itu artinya kita merasa selalu dikontrol oleh Allah. Kita merasa selalu diawasi. Jadi muraqabah ya Bu. Jadi di dalam jiwa kita ini setiap hari kita ada namanya muraqabatullah. Kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Karena innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui, Allah Maha teliti atas segala apa yang kita kerjakan. Lalu bagaimana 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr tadi? Apakah ada kaitannya dengan muhasabah muraqabah? Ada kaitannya. Ya, karena disitulah kita merasakan keagungan Allah. Bagaimana enggak agung? Di situ dikumpulkan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Dialah Allah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan selain Allah. Tidak ada yang wajib dicintai lebih tinggi selain Allah. Tidak ada yang ditakuti selain Allah. Tidak ada yang dirindukan serindu-rindunya kecuali Allah Subhanahu. Itu namanya la ilaha illahu. Tidak ada yang diharapkan seharap-harapnya kecuali Allah. Itu namanya la ilaha illahu. Alimul ghaibi wasyahadah.
Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi maupun apa yang tampak. Ya. Jadi begitu meresap di dalam jiwa kita. Makanya ketika kita baca Quran, jangan buru-buru. Makanya warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Ya, dengan tenang, dengan nyaman, tidak buru-buru, tidak kejar setoran, ya kan? Pak Ustadz, kita ada grup loh Pak Ustadz, ini ngapalin tiap pekan hataman Al-Quran, ada 30 orang, betul? Saya juga udah lama tuh, udah ada 7 tahun ya Bapak Ibu ya, dimasukin itu di grup. Ya, hataman 30 orang. Pak Ustadz ikut ya. Nanti kita tiap pekan hataman. Pakai suara Pak Ustadz aja direkam. Di hari Ahad malam hataman. Jadi 30 orang, Pak. Ada yang dapat juz 1, juz 2 ya. Juz 3 sampai 3 juz 30. Nah, jadi itu apa ya? Membuat kita semakin merasa nyaman, tenang. Sama yang Ibu tanyakan tadi. Apalagi ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus. Al-Malik, Allah Maha berkuasa. Allah raja di raja. Al-Malik, Al-Quddus, Allah Maha suci. Al-Malikul Quddus. Ya. Kemudian apa Bu? Al-Malikul Quddus salam. Assalam. Allah Maha memberikan keselamatan. Al-Mu'min, ya kan? Assalamul mu'minul apa? Al-Aziz, ya, Maha perkasa. Al-Jabbar. Al-Jabbar itu Maha apa, Pak? Di atasnya Al-Aziz, ya, Maha perkasa ya. Maha Al-Jabbar. Al-Mutakabbir. Allah yang berhak untuk sombong. Allah pemilik segala kesombongan. Jadi kalau ada orang sombong, Pak Ustadz, itu Bu Haji jalannya Pak Ustadz sampai emasnya digini-giniin Pak Ustadz jalan. Nanti ya, bentar, tunggu dulu gitu kan. Nah, jadi baru segini doang emas ya. Belum di surganya Allah. Buka surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat berapa? 30 apa? 31, 29 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dahabi wa yalbasuna thiyaban khudram min sundusi wa istabraq muttaqina fiha 'alal araik nikmat thawabu hasunat murtafaqa. Bu ya, sebagai penutup jawaban Ibu, itu surat Al-Kahfi itu ayat 29-30 kali ya. Ulaika lahum jannatu adnin, tadi yang saya bacakan itu nanti di surga. Kalau ibu-ibu di dunia belum punya logam mulia ya Bu ya, punten ya, di surga itu gelangnya bisa sampai segini, bisa sampai segini, gelang emas itu dibacain di situ, min dahab, dari emas, bukan perak ibu-ibu, min dahab. Jadi punten, kalau di dunia kita nggak seperti Bu Haji yang itu ya, ini gini-gini nih emasnya nih. Kita mah kagak punya Pak Ustadz emas, gelang. Di surganya Allah, emasnya itu, gelangnya bisa sampai segini, Bu. Emas. Wayal basuna thiyaban khudram, dan semua memakai pakaian sutra yang halus yang warnanya hijau. Iya. Amin ya Rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf kepanjangan jawabannya. Yang benar dari Allah, yang keliru dari saya. Ini kali penutup nih Pak Haji nih dari tadi nih. Satu aja. Nanti saya jawabnya singkat ya. Ini udah ini. Itu Pak Haji, ya, punten.
Waalaikumsalam. Iya. Betul, Waalaikumsalam. Iya, jadi memang penting ya. Dan saya tambahin Ibu, kalau Ibu masih bekerja, ada modal buat pekerja profesional. Itu di surat Ali Imran ayat 200. Ali Imran ayat 200 itu ciri-ciri pekerja profesional, karyawan profesional. Dia bermuhasabah untuk menjadi karyawan profesional. Sebagai penutup Haji ya, punten ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang pertama, pekerja profesional itu orangnya telaten, sabar. Sabar. Termasuk di rumah tangga, sabar. Kedua, musabaroh. Musabaroh itu lipat gandakan kesabaran. Karena di dunia kerja selalu ada masalah Pak Ustadz. Ada aja dinamika. Ada orang yang ngomporin Pak Ustadz. Ada yang ngegesek-gesek Pak Ustadz. Itu namanya kita harus musabaroh. Sama di rumah. Pak Ustadz punya anak 5. Aduh, yang satu Pak Ustadz jadi ujian Pak Ustadz. Nah, itu yang namanya musabaroh. Punten ya, kalau di tafsir Al-Azhar Buya Hamka itu musabaroh artinya disabar-sabarin. Kalau di sini ada orang Muhammadiyah, di tafsir Al-Azhar Buya Hamka, musabaroh itu namanya disabar-sabarin. Nikah baru 5 tahun mau cerai, weh disabar-sabarin. Sabar-sabarin baru 5 tahun nikah pengen cerai, disabar-sabarin. Itu musabaroh. 3, warobitu, jagalah perbatasan. Kalau sebagai pekerja, dia harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dia harus sesuai dengan job description-nya. Nggak boleh ngelanggar, nggak boleh ngambil kerjaan orang lain. Ya, kerjaannya kan cuma begini, nggak usah ngurusin kerjaan orang lain. Ya. Terakhir, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa ini artinya integritas. Iya, integritas. Orang yang memiliki integritas, yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Kalau ada ajakan kebaikan, diikutin, diambil, direspon. Segera, azan berkumandang, segera siap sholat. Itu namanya takwa. Kata Said Qutb di tafsir Fi Zilalil Quran. Kalau ada ajakan keburukan, ayo kita korupsi. Orang pertama yang menolak, enggak, saya nggak mau korupsi, apalagi berjamaah ini, saya nggak mau. Berjamaah maupun sendiri, saya nggak mau korupsi. Itu namanya takwa. Jadi respon terhadap kebaikan itu sensitif, respon terhadap keburukan juga sensitif. Orang yang pertama kali menolak kejahatan, itu namanya takwa, integritas. Ada di dalam tafsir Fi Zilalil Quran Said Qutb. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf Bapak Ibu. Pak Haji ya, cukup ya. Ini ditutup doa apa enggak nih Pak Haji? Ada doa apa enggak? Doa. Baik, kita cukupkan doa ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma
Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbana, sehatkanlah tubuh-tubuh kami ya Allah. Sehatkanlah pendengaran-pendengaran kami, sehatkanlah penglihatan-penglihatan kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, jika ada di antara keluarga kami yang sedang sakit, semoga Engkau angkat penyakit mereka ya Allah. Engkau pulihkan kembali kesehatannya dan Engkau berikan kesehatan dengan kesehatan sempurna ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbana, jika ada di antara kami yang sedang dililit kesulitan, sedang dihinggapi tanggungan hutang piutang, ya Allah, semoga Engkau bantu kami untuk melunasinya. Semoga Engkau penuhi kecukupan-kecukupan kami, ya Allah, agar kami bisa nikmat beribadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami, seluruh dosa dan kesalahan ayah ibu kami. Jika ayah ibu kami ada yang masih hidup, semoga Engkau berikan kesehatan selalu, Engkau berikan ketaatan ya Allah, Engkau berikan keberkahan di sisa umur mereka, sehingga kelak Engkau panggil dengan husnul khatimah. Jika ada di antara ayah ibu kami sudah lama Engkau panggil ya Allah, sudah lama wafat dan meninggal ya Allah, semoga Engkau berikan nikmat di dalam kubur mereka ya Allah. Engkau rahmati ayah ibu kami ya Allah, Engkau ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami ya Allah, seluruh dosa dan kesalahan ayah ibu kami ya Allah. Ya Allah, izinkan kami ya Allah, izinkan kami ya Allah, izinkan kami berkumpul bersama ayah ibu kami, berkumpul bersama saudara-saudara kandung kami, berkumpul bersama istri anak cucu kami di surgamu kelak ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, istiqomahkan kami ya Allah, mudahkan kami untuk beribadah kepadamu, mudahkan untuk sholat ya Allah, baik sholat fardu maupun sholat sunnah ya Allah. Mudahkan kami bangun di tengah malam untuk tahajud, bermunajat, untuk tilawah Qur'an-Mu yang mulia ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, mudahkan anak cucu kami untuk senantiasa mengikuti ajaran-ajaran-Mu ya Allah, dan tuntunan-tuntunan Rasul-Mu yang agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jagalah putra-putri kami, jagalah anak cucu kami dimanapun mereka berada ya Allah. Jagalah mereka dari kejahatan apapun, dari makhluk-Mu baik yang nampak maupun tidak nampak. Ya Allah, mudahkan kami di tahun 2025 dan seterusnya ya Allah. Mudahkan penghidupan kami, mudahkan anak cucu kami dalam belajar, studi dan bekerja ya Allah. Mudahkan kami beribadah, mudahkan kami ngaji, berikan kami nikmat untuk rajin baca Quran, rajin tadabbur Quran, rajin juga mendakwahkan Al-Quran, dan juga kami mencoba mengimplementasikan, mempraktekkan nilai-nilai Al-Quran-Mu di dalam keseharian kami sehari-hari ya Allah. Ya Allah, inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jika kelak akhirnya Engkau memanggil kami, panggillah kami dengan husnul khatimah. Panggillah kami saat beribadah kepadamu ya Allah, panggillah kami saat mengaji Al-Quran-Mu yang mulia ya Allah, panggillah kami saat tahajud kepadamu ya Allah, panggillah kami saat sholat duha kepadamu ya Allah. Kami sudah seumur begini ya Allah, kami tidak akan main-main lagi kepadamu ya Allah. Mudahkan kami bertemu denganmu di surga kelak ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Amin.